wassalam. Nabi Adam punya anak kembar mulu, lahir kembar, cowok cewek, cowok cewek, cowok cewek. Akhirnya nikah silang, gitu cikal bakalnya manusia. Ya, tapi ada satu keturunan dari Nabi Adam yang kagak kembar, satu-satunya namanya Nabi Allah Sis alaihi salatu wassalam. Dari Nabi Allah Sis inilah turun sampai kepada ibunda baginda Rasulullah yang bernama Aminah. Itu Nabi ya, Nabi bu, ibu-ibu kan nutfah, tahu nutfah? Itu masuknya ke dalam kandungan ibu-ibu, terus jadi anak, betul bu? Ya nggak ya? Nah ini Rasulullah pertama kali nurnya dipindahkan ya ke dalam kandungan Aminah, kemudian menjadi cikal bakal bayinya Nabi itu di bulan Rajab. Itu Rajab, terus Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Safar, Rabiul, tepat 9 bulan 10 hari Rasulullah di dalam kandungan, dimulai dari bulan Rajab sampai ke bulan Rabiul Awal. Jadi ini bulan Rajab ini cikal bakal bayinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bulan Rajab dimuliakan sama Allah. Kalau Rabiul Awal itu bulan Maulidun Nabi, kelahiran baginda Rasulullah, tanggal 12 Rabiul Awal. Jumhur ulama mengatakan dan sepakat Nabi lahir hari Senin. Jadi jangan percaya kalau ada orang bilang, oh Nabi lahirnya hari Rabu, Nabi lahirnya hari Kamis. Kagak, Nabi itu lahirnya hari Senin. Makanya ketika ditanya limaza anta shamu fi yaumil isnin ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin ya Rasulullah? Kata Nabi, haza yaumum milad, ini adalah hari kelahiran saya. Makanya hari Senin jadi mulia. Terus ada puasa namanya Senin sama Kamis, karena di hari Senin dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulannya bulan apa bu? Pertama kali Nabi tadi berada di dalam kandungan Aminah, bulan Rajab. Jadi alhamdulillah nih, kita ada di bulan Rajab, terus kita pengajian ini, insya Allah kita dapat berkahnya baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya baginda Rasulullah. Amin ya Rabbal. Singkat aja, di bulan Rajab juga itu terjadi peristiwa Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah. Di mana di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ada satu perintah yang istimewa, ya bu ya, istimewa. Kalau Allah perintahkan bersahadat, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan puasa di bulan Ramadan, Allah perintahkan haji, semua cukup Allah turunkan wahyu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Cukup Allah turunin wahyu. Bril, titip Bril, sampaikan kepada Muhammad, gitu. Tapi ketika Allah mau memberikan perintah sholat, tidak cukup Allah turunkan wahyu. Tidak hanya Allah menitipkan wahyu kepada malaikat Jibril, tetapi Allah perintahkan Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril siapa? Sama kendaraan yang disebut dengan buruk. Buruknya Nabi juga istimewa. Allah ciptakan buruk itu jauh sebelum lahirnya baginda Rasulullah. Ketika Allah ciptakan buruk, jumlahnya buruk itu jutaan. Kemudian Allah sampaikan kepada golongan buruk ini, nanti salah satu di antara kalian akan menjadi tunggangan kendaraan Nabi akhir zaman. Ketika Allah memerintahkan Jibril untuk menjemput baginda Rasulullah, kemudian Jibril disuruh masuk dulu ke taman buruk.
Ya Bu ya, kalau ibu-ibu mah disuruh masuk ke showroom lah. Ya cari mobil sudah seneng nggak? Kata lakinya, ayo mah kemana? Mau ke showroom, ngapain? Beli mobil bah, kagak, LLD, lihat-lihat doang. Makanya saya paling kangen Bu, ngajakin bini ke mall, LLD, ke mall Lipo seminggu 5 kali Bu, lewat doang. Waktu masuk ke dalam taman burung, Jibril nyariin mana nih ya burung yang paling pas untuk jadi tunggangan baginda Rasulullah. Semua burung dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Ada satu burung yang kerjanya nangis doang. Ini kata Jibril, ini burung lagi galau kali ya. Ditanya sama Jibril, rok. Ya, burung. Ya namanya juga orangnya bur gitu. Ditanya, burung, kata Jibril, kenapa sih nangis saja? Ya saya nangis karena sejak Allah ciptakan saya nih, sejak itu Allah kemudian mengatakan bahwa salah satu dari kami akan menjadi tunggangan akhir Nabi akhir zaman. Maka saya setiap hari berdoa sambil menangis, saya memohon kepada Allah semoga saya yang menjadi tunggangan Nabi akhir zaman tersebut. Subhanallah. Yang lain mah pada gembira semua. Dia doa sendirian sambil nangis dari sejak dia diciptakan. Subhanallah. Beruntunglah burung tersebut akhirnya terpilih menjadi tunggangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ibrah wa tamsil bagi kita ibu. Kita lihat burung tadi nangis, berdoa, mohon kepada Allah. Pernah nggak kita berdoa sambil menangis? Pernah Beb? Ya waktu dompet saya hilang. Kalau tadi burung menyendiri sendirian, terus dia nangis, dia mohon sama Allah. Nah ini sebagai ibrah, sebagai contoh bagi kita. Kalau kita mau doa, cari tempat yang sendiri, cari tempat yang sunyi, menangislah kita pada saat itu. Insya Allah doa kita lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktunya? Waktu yang terbaik ketika sepertiga malam. Kenapa sepertiga malam? Lihat di dalam hadis qudsi, yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ibi hal min talibi hajatin fa uniluhul matalib. Allah yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Tuh Bu, catat Bu, ntar biar dibaca itu. Sepertiga malam tuh dari jam 1 sampai jam 3. Setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah ngapain turun ke langit dunia? Berarti jarak kita sama Allah itu dekat banget. Kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah ajang perjumpaan seorang yang beriman dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Terus bukan kita yang nungguin Allah, tapi Allah yang nunggu kita. Allah panggil, hal min mustaghfirin, adakah dari kalian yang mau memohon ampun? Allah nunggu nih, Allah yang mintain kita, tapi Allah yang nungguin kita. Apakah gak malu kita kalau bangun sepertiga malam cuma ke kamar mandi doang? Terus Allah panggil lagi yang kedua, hal min taibi, adakah dari kalian yang mau bertaubat? Allah panggil lagi, mana nih hamba saya nih, saya panggilin. Ya kalau tukang sayur, tukang apa tuh, susu nasional kan itu, kalau kita panggil dia datang gak? Ini kita dipanggil sama Allah. Kalau kita kepengen jumpa dan dekat sama Allah di sepertiga malam, inilah waktu terdekat kita dengan Allah. Kemudian terakhir Allah katakan, hal min talibi hajatin fa'uniluhul matalib. Apapun yang kalian mau, apapun yang kalian minta, ada hajat apapun, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan aku kabulkan. Subhanallah, nikmat benar.